Ada video yang beredar ya guys ya. Ini hati-hati untuk semua ketum partai. Suatu saat akan terjadi kepada Anda sebagaimana AHA atau Erlangga Hartarto ya. Kita simak bagaimana kegugupan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sorry, sebagai presiden dan wakil presiden. Sangat. ya. Itu video singkat, saya tidak tahu dari mana sumber video ini, yang jelas beredar di Twitter dan Anda juga pasti sudah melihat ya, dan Anda juga bisa menilai bagaimana kegugupan yang dirasakan, yang kita lihat pada wajah dan ekspresi AHA atau Erlangga ya, ketum Partai Golkar, sebuah partai yang besar yang ternyata turun dengan menyedihkan. Atau kalau bahasa biasa yang kita dengar itu su'ul khotimah ya. Karir partainya pasti akan selesai ini, apalagi ada isu terkait impor nikel yang sudah tercatat di KPK. Kita tidak tahu sejauh mana ini nanti karir atau sosok ini beredar di media sosial, apakah masih berkarisma atau tidak gitu. Apa sebabnya kita juga tidak bisa menilai secara subjektif ya, atau istilahnya gampangan ya, tanpa mengetahui data yang sebenarnya. Tapi yang jelas ini adalah satu data bagaimana kegugupan dari ketua Golkar yang sekarang menjadi mantan. Mari kita simak sekali lagi ya. Mungkin Anda akan melihat bagaimana dia ditegur beberapa kali dalam kesalahannya dalam menyampaikan sebuah pengunduran diri ya. Ini kita 24 dua pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kesalahan pertama 2025 katanya. Kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita pasangan, waduh, kasihan, ini sudah 2 kali dia gugup dalam menyampaikan pesannya. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sorry, sebagai presiden dan wakil presiden. Itu kalian dengar kan, ada yang koreksi ya. Ini tentu terintimidasi ya, tertekan ya. Ada situasi yang betul-betul mencekam. Kalau kita lihat ekspresi beliau itu tentu ekspresi yang tidak menyenangkan. Walaupun kita tahu pergantian ketua Partai Golkar ini akan dilaksanakan Desember 2024, ada beberapa bulan lagi. Mungkin ada dugaan ini adalah settingan, seperti dalam settingan
artis ya, kalau dia sudah tidak terkenal dia melakukan sesuatu yang heboh gitu. Tapi kalau kita lihat dari ketua partai kita ini, tentu ini bukan settingan, tentu ini adalah sesuatu yang terjadi yang mencekam ya, yang menekan beliau itu. Sebagaimana caption di sini ya, suatu saat bisa jadi Anda dalam posisi AH atau Erlangga Hartarto memelas dan gagap. Wah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana komentar netizen terkait ini ya. Nah, ini ada satu data yang saya sempat singgung tadi itu. Oh, Yang iya, iya, iya. 5,3 juta ton itu. Karena guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan, Iya, iya, betul, betul. pasti ada pasar Pasar gelapnya gelapnya. kan, sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Betul, betul. Emang betul apa yang dikatakan siapa ini? Pak Faisal Basri ini ya. Siapa ini? Oh, nggak tahu. Disebut Faisal Basri ya namanya ya. Nih Faisal Basri. Ya memang penyeludupan narkoba itu terjadi karena narkoba dilarang gitu. Bahkan sampai di sel-sel penjara. Itu luar biasa. Apakah polisi tidak tahu? Ya kita katakan saja tidak tahu ya. Mungkin mereka pura-pura tidak tahu. Tapi itu terjadi. Dari mana datanya? Gampang sekali. Gampang sekali mencari data itu. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Petinggi Erlangga Indonesia. Hartarto misalnya. Dia menyebutkan Erlangga Hartarto. Silakan nanti kalian cari videonya di YouTube, ini ada guru gembul dengan Faisal Basri terkait nikel ini, ekspor nikel ya ke luar negeri. Itu kan sudah dilarang oleh pemerintah, tapi itu dilakukan oleh petinggi negara dengan cara menyeludupkannya ya. Ini dia dari Detik, kancah perpolitikan gempar usai Ketum Partai Erlangga menyatakan mundur dari jabatannya. Ya sebenarnya gemparnya itu bukan karena kemundurannya itu, tapi sebab dia mundur itu apa. Itu yang menjadi gempar. Bahwa ada tekanan, intimidasi, dan kasus-kasus yang mengikutinya. Itu yang menjadi gempar. Jadi semua partai hati-hati. Ketua-ketuanya itu. Ada juga analisis dari apa ya, dari politisi ya, pengamat politik, bahwa turunnya Erlangga ini membuka peluang untuk Jokowi masuk ke partai itu. Kita lihat aja perkembangannya beberapa bulan yang akan datang. Jika benar Jokowi masuk, kecurigaan kita semakin besar ya, bahwa memang ada tekanan yang selama ini sudah berupaya untuk ditahan, akhirnya dibuka untuk demi apa? Demi kelanggengan kekuasaan. Supaya apa? Kalau Jokowi menjadi ketua partai di partai yang besar, dia tentu akan mampu mengendalikan Prabowo Subianto. Kalau dia tidak ada di dalam partai, tentu dia sulit akan mengendalikan Prabowo Subianto karena dia tidak memiliki legal standing ya. Ini analisis saya aja gitu. Mungkin salah, silakan diprotes aja di kolom komentar. Ini mari kita baca lagi. Mendingan di luar Kim, Koalisi Indonesia Maju ya. Begitu masuk Kim, masuk penangkaran, dibuat gemuk, setelah gemuk disembelih. Ya aduh, siapa nih Kang Komen? Iya, tukang komen deh ya. Pesan Erlangga ke kader Golkar usai mundur dari ketum, rawat partai dengan optimisme. Ya, itu pesan yang elegan ya sebagai mantan ketua partai. Bahwa tidak mungkin dia setelah mundur menjadi anggota biasa kan. Pasti dia kalau tidak menjadi penasehat ya keluar dari partai. Ya, ini pesan yang elegan. Optimisme tetap harus dijaga karena dengan optimisme itu kita hidup ya, harapan kalau bahasa lainnya. Sosok dan karir politik Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar ke-11 yang dipilih undur diri. Mana ini lagi? Aha, sehat nggak ya? Aha ini Erlangga Hartarto sehat nggak ya? Apa maksudnya ini?
Omni the Queen. Ayo tebak ngulang berapa kali dia. Tadi sudah kita hitung ya, ada 3 kali diulang. Namun di akhir ada koreksi gitu. Dia mengulang karena dia mengetahui kesalahannya. Yang terakhir dikoreksi. Dia kira sudah benar, ternyata ada kesalahan. 3 kali pengulangan, 1 kali koreksi ya. Bisa saja politik akan selalu dipertukarkan. Ya, biasa aja politik akan selalu dipertukarkan. Oh iya, benar, dipertukarkan. Masalahnya kadang itu yang dipertukarkan itu tidak sesuai dengan perjuangan gitu kan. Pengorbanan selama ini terlalu besar untuk dikorbankan atau dipertukarkan gitu. Selama ini kan beliau juga banyak mengeluarkan uang untuk pemenangan Prabowo Subianto dan seterusnya demi hasrat dan seterusnya. Kita tidak tahu lah ya. Ini video yang diulang tadi. Ketum. Iya ya. Pohon beringin ditebang tukang kayu dan mobil. Iya, siapa ini tukang kayu ini ya? Ya kalian pasti tahu ya tukang kayu itu siapa. Ini dia YouTube, link YouTube-nya Om. Wajahnya kayak ayam sayur yang mau dipotong. Kasian ya, kita kasian. Ini ada gift. Nggak kebayang Demokrat ketumnya nanti go apa nih? Go what? Global what? Oke, aha, dalam korban dari penganut ajaran kitab jahat Cina kuno, politik itu kejam dan lebih kejam lagi penguasa atau raja yang mempraktikkan ajaran kitab jahat tersebut. Karma ya, disebut karma. Oke, bisa jadi. Walaupun kita tidak percaya dengan karma, tapi itu salah satu teori sebenarnya. Karma dalam pengertian teologis tidak perlu dipercaya, tapi dalam pengertian teoritik karma itu berlaku. Dalam pengertian teoritik itu setiap kejahatan yang kamu tanam, maka kamu akan menuai kejahatan itu juga. Oke, banyak sekali komentarnya ya guys ya. Ya, intinya hati-hati untuk semua ketum partai bahwa politik kita sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Wassalam.